Sudah tampil? Selamat Mas, malam, kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan Pak Billy Sebayang, saya sendiri Anindya Maharani, dan Pak Taufan Febri. Malam ini kami akan mempresentasikan tentang analisis tingkat kesiapan teknologi aplikasi Asset Integrity Management System atau AIMS di industri penyimpanan dan penyaluran BBM. Dengan dosen berikut adalah proposal proyek kelas F Manajemen Teknologi dan Inovasi, dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, Magister Science, Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita, Magister Engineering. Daftar isinya ada berupa abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, dan dasar teori. Metode penelitian, pembahasan dan kesimpulan, dan daftar pustaka. Abstraknya, lokasi industri hilir migas khususnya bidang penyimpanan dan penyaluran BBM umumnya terletak di kawasan pemukiman maupun kawasan industri. Banyak di antara fasilitas penyimpanan dan penyaluran BBM yang berusia 30-40 tahun bahkan lebih. Kondisi tersebut menyebabkan perlu perhatian khusus agar kondisi dan kinerja aset yang ada di dalam fasilitas penyimpanan dan penyaluran BBM selalu dalam kondisi yang fit. Dengan demikian, resiko terjadinya insiden yang dapat membahayakan baik pekerja di dalam fasilitas dan juga masyarakat sekitar fasilitas dapat diminimalisir. Asset Integrity Management System atau AIMS merupakan program pemeriksaan, pemeliharaan, pemantauan, dan perbaikan aset yang berkelanjutan yang lazim digunakan di dalam industri minyak dan gas baik sektor usaha hulu migas maupun sektor usaha hilir migas. Pelaksanaan program AIMS dimulai dari investigasi dan audit terkait kesiapan perusahaan dalam menjalankan program AIMS, penyusunan program, aplikasi program, dan evaluasi serta peningkatan program yang telah disusun. Di dalam praktiknya, program AIMS tidak lepas dari berbagai tantangan, khususnya integrasi dan komunikasi serta penyimpanan seluruh dokumen dan pencatatan yang dilakukan selama proses aplikasi. PT DTP sebagai perusahaan konsultan teknik yang fokus di bidang aset integrity di industri minyak dan gas dan berpengalaman dalam mengembangkan piranti lunak AIMS di industri hulu migas dapat melihat hal tersebut sebagai peluang bisnis. Bisnis model Canvas atau BMC yang dikembangkan dalam studi ini menunjukkan informasi berharga terkait bisnis yang dilakukan PT DTP. Software AIMS dengan menggunakan kalkulator pengukuran teknologi readiness level menunjukkan software AIMS yang dikembangkan telah berada pada level 8. Dengan demikian, PT DTP dapat semakin mantap dalam mengembangkan bisnisnya, terutama penyediaan software AIMS pada industri migas sektor hulu bidang penyimpanan dan penyaluran. Pendahuluan atau latar belakangnya, pertama, industri hilir migas ini khususnya bidang penyimpanan dan penyaluran BBM tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang tepatnya ada yang beberapa yang remote area. Kemudian yang kedua, banyak usia aset di dalam fasilitas industri penyimpanan dan penyaluran BBM ini sudah berusia tua, 30-40 tahun atau lebih. Kemudian lokasi fasilitas penyimpanan, penyaluran BBM berada dekat pemukiman atau industri lain sehingga konsekuensi jika terjadi insiden akan besar. Bisa kita lihat di beberapa lokasi penyimpanan dan penyaluran BBM memang sangat dekat dengan pemukiman penduduk. Kemudian keempat, ada butuh usaha yang besar baik dana maupun sumber daya manusia dalam program perawatan aset di fasilitas industri dan penyimpanan BBM. Pada kenyataannya kita hanya membutuhkan orang-orang yang berskill dan mempunyai yang dedicated untuk merawat aset-aset yang ada di fasilitas industri dan penyimpanan BBM ini. Kemudian PT DTP sebagai perusahaan yang bergerak dalam aset integrity di dunia migas memiliki aplikasi AIMS sehingga dapat melihat kondisi tersebut sebagai peluang bisnis. Namun perlu diketahui kesiapan teknologi dari aplikasi AIMS tersebut. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. Pertama,
bagaimana sih praktek bisnis BTDTP saat ini? Kemudian kedua, bagaimana kesiapan teknologi aplikasi Asset Integrity Management Systems (AIMS) dapat untuk diterapkan di industri penyimpanan dan penyaluran BBM di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tujuan penelitiannya. Tujuan yang akan dicapai berdasarkan rumusan masalah di atas adalah pertama, menganalisis model bisnis PT-DTP dengan menggunakan bisnis model Canvas atau BMC. Kemudian yang kedua, mengukur kesiapan teknologi aplikasi Asset Integrity Management System atau AIMS untuk diterapkan di industri penyimpanan dan penyaluran BBM di Indonesia dengan teknologi Readiness Level atau TRL. Kemudian manfaat penelitiannya pertama ada manfaat teoritis, yaitu pertama memberi sumbangan ilmiah bagi mata kuliah manajemen teknologi dan inovasi di MMT ITS dengan studi ilmiah berdasarkan teori yang diberikan di dalam perkuliahannya. Kemudian yang kedua sebagai referensi terhadap proyek-proyek kelas selanjutnya, khususnya berhubungan dengan penilaian kesiapan teknologi. Manfaat praktis yang bisa didapat dari hasil proyek kelas ini diharapkan memberi manfaat, yaitu memberikan bahan pertimbangan dan juga masukan terhadap PT-DTP terkait kesiapan teknologi aplikasi yang akan diluncurkan dalam rangka pengembangan bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Billy Subayang. Silakan Pak Billy Subayang. Terima kasih, Bu Anin. Ya, jadi selanjutnya kita masuk ke kajian perpustakaan dan dasar teori. Sedikit menjelaskan tentang AIMS itu sendiri, bahwa ini sebenarnya singkatan atau istilah dari Asset Integrity Management System, di mana seluruh aset itu dikontrol atau dimonitor lewat sebuah aplikasi. Jadi flow aliran sederhananya seperti terlihat di chart di slide, bahwa adanya investigasi dan audit berdasarkan ISO 55000. Dari temuan-temuan tersebut akan dibuat suatu program yang didasarkan dari code dan standar yang dipakai. Kemudian ada realisasi program tersebut. Nanti setelah programnya selesai, kemudian ada evaluasi dan jika ada planning jangka panjang akan dilakukan peningkatan lagi. Dan ini sesuai dengan Permen SDM nomor 32 tahun 2021. Next, Bu. Next, Bu Ani. Oke, jadi apa sih yang dimonitor? Itu ada berbagai tingkatan atau berbagai jenis aset, yang mulai dari bejana tekan, tangki penimbun, pipa distribusi, sistem perpipaan, semua katup pengaman, peralatan offshore, platform, sampai pesawat angkat. Jadi ini dimonitor dengan tujuan bahwa bahwa si user nanti dapat melakukan inspeksi, perawatan, dan perbaikan. Nah, dari situ mungkin akan ada kajian teknisnya, dan dari situ akan dibuat strategi dan program jangka pendek maupun jangka panjang. Dan nanti pada akhirnya itu akan memiliki implikasi langsung terhadap bisnis dari pengguna sendiri, dari pengguna aplikasi sendiri. Next, Bu. Oke, dari dasar teori ini kami coba melakukan analisa menggunakan bisnis canvas model. Dalam hal ini PT DTP selaku pengembang aplikasi atau software provider, dan PT Pertamina serta anak perusahaannya itu sebagai customer atau pengguna. Dan di sini bagaimana hubungan antara software yang diproduksi oleh PT DTP terhadap operasional PT Pertamina sendiri. Jadi bagaimana ini bisa mendeliver value proposition-nya sendiri. Jadi apakah ini memberikan manfaat langsung terhadap kinerja
sistem distribusi atau supply chain-nya sendiri, ya, bagaimana hubungannya PT DTP terhadap seluruh stakeholder-nya, apakah dari software ini bisa membangun keutuhan dari supply chain management sendiri, ya. Dan dari bagaimana apakah PT DTP juga memiliki kerjasama dengan pihak-pihak lain sebagai key partnernya dalam pengembangan software tersebut, serta aktivitas apa yang menjadi aktivitas utama dalam pengembangan software dan aplikasi ini, dan siapa saja yang menjadi resource utamanya. Mungkin bisa next, Bu. Teknologi readiness level atau level kesiapan teknologi dalam penggunaan aplikasi AIMS ini. Next. Bisa dilanjutkan, Bu Anin? Oke, untuk metode penelitian sendiri, kami menggunakan dua data. Yang pertama data primer, di mana kami ada hasil interview atau wawancara dengan engineer PT DTP sendiri selaku pengembang aplikasi, dan juga data-data pendukung dari literatur yang kami kumpulkan. Jadi ini nanti kita akan buat suatu analisa dan membuat sebuah kesimpulan. Untuk tahap selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan kami, Pak Taufan Febri. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Next, Bu Anin. Oke, selanjutnya ada bab pembahasan. Yang pertama terkait BMC atau Business Model Canvas. Jadi setelah kita tinjau dari company profile, kemudian website, dan juga wawancara, kita dapatkan 9 informasi yang perlu diketahui ya ketika menyusun BMC. Yang pertama customer segmentnya, jadi karena DTP ini fokusnya di migas, jadi segmen customernya dia ada perusahaan operator migas baik di hulu maupun hilir. Kemudian perusahaan inspeksi, tentu saja inspeksi yang bergerak di inspeksi peralatan migas. Kemudian ada engineering skala besar ya, di sini yang dimaksud EPC. Kemudian yang kedua value propositionnya, jadi PT DTP menyediakan jasa engineering yang menekankan solusi inovatif dan efektif dari segi biaya, karena memang concern terhadap perawatan kemudian asesmen ini ada di biaya. Jadi PT DTP ini memberikan solusi terhadap biaya tersebut. Untuk channel, jadi channelnya adalah mendaftar ke SKUP Migas, kemudian mengadakan seminar maupun forum teknis, membuat website, dan juga bergabung ke asosiasi perusahaan engineering. Untuk customer relationship-nya, jadi DTP menjaga hubungan baik selama proyek dan juga setelah proyek pun PT DTP tidak menutup kemungkinan untuk diskusi teknis. Kemudian revenue stream-nya ada jasa engineering, kemudian penjualan software, dan juga sebagai pengisi materi. Untuk key resource, personel kompeten dan berpengalaman, kemudian penggunaan software yang berlisensi. Aktivitas utamanya memberikan training kepada para engineer agar menjadi kompeten ya, kemudian mengembangkan metode-metode teknis yang efisien dan juga melakukan sharing knowledge. Untuk key partner ada konsultan dari luar negeri, Anka Consulting, kemudian juga perusahaan inspeksi dan juga EPC, sedangkan struktur biayanya ada operasional kantor dan juga penyewaan lisensi. Selanjutnya untuk TKT, jadi beberapa pertanyaan yang kita acuh dari kalkulator TKT, kita melakukan pengisian. Jadi ketika kita melakukan pengisian di tingkat 1 dia lanjut, hingga ke tingkat 4 pun dia lanjut. Next, Bu. Next, Bu Anin. Hingga dia berhenti di tingkat 8 ya.
Jadi memang secara kesiapan teknologi, software AIMS yang dikembangkan ya alhamdulillah berada di tingkat 8. Next Bu Anin. Oke ya, ini hasil dari pengukuran TKT-nya. Terima kasih. Habis teman-teman.